Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldian Julianto, Jemaan, Nuzuli, Ali Sinaga, Khairul Fikri Lubis, Aulia Hafizah Hadayani, Hidayatul Musyidah, Dipa Dayusari, Endrawini akan membawakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL singkatannya. Nah, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau disingkat dengan CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan penggunaan Picture Order Taking Skill atau HOTS, transfer pengetahuan dan pengaitan materi dengan konteks kehidupan siswa. CTL merupakan kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari dari peserta didik. Nah, konsep belajar CTL mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan CTL menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Langkah-langkah model pembelajaran CTL. Nah, yang pertama itu konstruktivisme, adalah proses atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan yang kedua itu menemukan atau inquiry, adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui berpikir secara sistematis. Nah, yang ketiga itu bertanya atau questioning, adalah belajar hakikatnya bertanya dan menjawab. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu terhadap sesuatu yang baru. Yang keempat itu masyarakat belajar atau learning community, adalah kerjasama asal belajar bersama dan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Lalu yang kelima yaitu pemodelan atau modeling, adalah pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection, adalah proses pengendapan pengetahuan dan pengalaman dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian peristiwa pembelajaran yang telah diproses. Lalu yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Baiklah, selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang mana materi ini tentang pemborosan. Pemborosan ini sangatlah di kalangan manusia sangat tidak bermanfaat baginya. Contohnya dalam kehidupan bapak dulu, bapak pernah boros. Borosnya ketika menggunakan air di kamar mandi. Pada saat ketika bapak boros menggunakan air di kamar mandi, bapak menyiram-nyiramkan air terlalu banyak pada saat mandi. Ternyata pas di tengah-tengah bapak mandi, airnya mati. Sehingga bapak menyesal karena bapak tadi sudah boros, tidak memikirkan bagaimana akan nantinya lagi. Maka dari itu sifat boros ini harus kita hindarkan. Boleh kita berbelanja atau melakukan hal-hal untuk mengenyangkan, tetapi jangan boros. Jadi, karena bapak tadi sudah menjelaskan materi bapak tentang boros kepada anak-anak bapak semua, tolong cari
di kehidupan sehari-hari yang pernah anak-anak Bapak temukan tentang sifat boros? Baiklah, Bapak persilakan untuk mencarinya dengan kalian berpikir dengan secara logis. Baiklah, karena Bapak sudah tadi memberitahu dan mencari kepada anak-anak Bapak semua tentang sifat boros. Baiklah, di sini karena Bapak sudah tadi menjelaskan tentang bagaimana sifat boros, maka Bapak di sini mempersilahkan kepada anak Bapak jika ada yang ingin bertanya tentang sifat-sifat boros tadi. Ya, silakan kepada anak Bapak. Bagaimana Pak cara menghindari sifat boros tersebut, Pak? Baik, terima kasih kepada saudari yang mana pertanyaannya sangat bagus. Kita beri apresiasi kepadanya. Yang pertanyaannya tadi bagaimana tentang sifat boros? Untuk menghindari sifat boros ini yaitu jika kita membelanjakan sesuatu jangan terlalu berlebih-lebihan atau menggunakan hal-hal yang sesuatu itu jangan kita melebih-lebihkannya sehingga kita tidak memikir untuk hari esoknya. Jika kita misalnya nanti mempunyai uang 100.000, kita mau belanja ke sebuah swalayan atau supermarket, jangan kita langsung yang mana uang kita itu di situ hanya tinggal 100.000. Jangan kita langsung membelikan uangnya 100.000 tadi semua sampai habis, tetapi kita menyisihkannya sedikit demi sedikit untuk memikirkan hari esoknya lagi. Mungkin begitulah cara untuk menghindari sifat boros tadi. Baiklah, karena Bapak sudah tadi menjelaskan tentang sifat boros, apakah dari anak-anak semua yang sudah paham? Baiklah, karena karena Ananda sudah paham tentang apa yang Bapak jelaskan tadi, maka Bapak ingin menanya dari salah satu siswa Bapak ini, yaitu kepada seorang Ananda Aldian, bagaimana tadi tentang sifat boros itu? Baik Pak, dari materi yang Bapak sampaikan, saya tahu bahwa sifat boros itu adalah sifat yang tidak baik dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dan itu sangat dianjurkan untuk ditinggalkan dan memperbanyak rasa syukur atas apa yang sudah kita dapati. Mungkin itu aja Pak. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ananda Aldian. Jawabannya sangat bagus, luar biasa. Karena Bapak rasa semuanya sudah paham tentang pembahasan kita yang mengenai sifat boros itu, maka Bapak di sini ingin membuat kelompok dan mencari sifat boros itu dalam kehidupan nyata atau di dalam kehidupan di masyarakat. Bapak bagi dua kelompok, yang cewek-cewek saja, yang laki-laki saja. Baiklah, dipersilakan untuk membuat kelompok. Baiklah, apakah dari anak-anak Bapak sudah mendapat bagaimana sifat-sifat boros dalam kehidupan nyata? Sudah. Karena sudah, di sini Bapak meminta untuk mempraktekkannya ke depan. Bapak minta satu cowok, satu cewek. Di sini Bapak meminta, karena Bapak tadi sudah menyuruh mencari materi tentang kehidupan boros dalam kehidupan nyata, maka Bapak di sini meminta dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Bapak sini menunjuk kepada Ananda Lubis dan Ananda Endraweni untuk dipersilakan untuk mempraktekkan bagaimana sifat boros dalam kehidupan sehari-hari itu. Baik, di sini kami akan mempraktekkan sikap boros, yang mana orang yang boros itu dia membelanjakan
apa yang ingin dia beli, tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya tanpa memikir hari esok. Ini misalnya saudari Endrawe ini dia sebagai penjual, jadi saya ingin beli. Contoh seperti ini, saya punya uang 6.000. Nah, sementara saya hanya butuh membeli satu minum, tapi karena saya ingin berlebihan dan punya sifat boros dalam diri saya membeli semuanya. Saya memberikan semua uang saya, lalu saya mengambil semua dagangan si Endrawe ini, sehingga habislah uang saya. Nah, ketika semua yang saya beli tadi habis, maka untuk besok dan untuk besok-besoknya lagi saya tidak punya uang. Jadi saya sudah menyesal karena menghabiskan uang saya untuk membeli apa yang tidak perlu. Terima kasih, sekian dari kami. Sangat bagus yang dilakukan contoh dari Ananda kita pada pertemuan hari ini. Mungkin beginilah kehidupan di dunia nyata tentang sepak boros tadi, yang mana tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna atau tidak memikirkan hari esoknya lagi. Dia hanya langsung menghabiskan uangnya, tidak mengingat bagaimana dia nanti akan besok mendapat uang lagi. Memang rezeki di tangan Tuhan, tetapi ada kalanya kita mempersiapkan sebelum rezeki itu datang. Baiklah, di sini tadi karena anak bapak sudah memperagakan atau mempraktekkan tentang sifat-sifat boros dalam kehidupan sehari-hari, maka mungkin bapak di sini memperkuat lagi yang mana tadi pembahasan bapak itu. Yang pertama, jangan terlalu bersifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa kita menghindarinya agar kita nanti tidak menyesal di kemudian harinya. Yang kedua, sifat boros ini sangat membunuh manusia. Kenapa dibilang membunuh manusia? Karena dalam kata pepatah, boros pangkal miskin, hemat pangkal kaya. Sehingga di sini kita dapat mengambil makna, jika kita boros, maka kecerahan hidup kita tidak ada di masa depan. Hanya nikmat sesaat yang kita dapat kalau kita melaksanakan atau melakukan sifat-sifat boros tersebut. Sehingga bapak di sini mengingatkan kepada anak-anak bapak semua, maka hindarilah sifat-sifat boros di dalam kehidupan sehari-hari kita agar mendapat manfaat kepada diri kita sendiri. Karena tidak mungkin orang lain yang menolong kita jika bukan diri kita sendiri yang memperlakukan diri kita dengan baik. Di sini bapak ingin mencoba menguji anak-anak bapak, karena bapak dari tadi sudah menjelaskan tentang sifat-sifat boros dan sudah mempraktekkannya. Maka di sini bapak meminta salah satu seorang siswa untuk menyimpulkan materi pembahasan kita pada hari ini. Maka bapak di sini meminta menunjuk atau ada yang mau untuk menyimpulkan. Baiklah, kepada anak bapak Mursida dipersilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pelajaran yang bapak berikan tadi tentang sifat boros. Bahwasanya sifat boros ini sangatlah tidak baik bagi kehidupan kita, dan cara menghindarinya itu adalah dengan membeli sesuatu dengan apa yang kita butuhkan saja, jangan terlalu boros agar tidak menyesal untuk kedepannya, dan kita harus memikirkan untuk hari esok dan kedepannya. Sekian Pak kesimpulan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Mursida. Jawabannya cukup bagus. Sini bapak merasa bahwa semuanya sudah paham tentang sifat boros yang sudah dijelaskan dan sudah dipraktekkan oleh kawan-kawan Ananda tadi. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada hari ini.
Baiklah, di sini Bapak merasa anak-anak Bapak semua atau Anda sudah paham dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sifat boros. Maka Bapak meminta kepada anak-anak Bapak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai yang mengenai sifat-sifat boros tadi, yang mana kalau bisa kepada saran Bapak kepada anak-anak Bapak semua diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan model pembelajaran CTL yang pertama yaitu relevansi kontekstual, yang mana CTL memiliki kemampuan untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata dan kontekstual siswa. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat pembelajaran lebih bermakna dan real. Nah, yang kedua itu suasana belajar yang menyenangkan. Nah, CTL menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, membantu siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan aktivitas siswa, yang mana CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat maju sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran CTL ini, yaitu yang pertama persiapan yang membutuhkan waktu. Nah, CTL ini salah satu kekurangan utama CTL adalah persiapan yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru dalam menyusun pembelajaran yang relevan dengan konteks siswa. Nah, yang kedua yaitu waktu yang digunakan kurang efisien, yang mana model pembelajaran CTL membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema pembelajaran dengan materi secara kontekstual. Proses ini dapat mengakibatkan penggunaan waktu yang kurang efisien dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, model pembelajaran CTL, proses pembelajaran kontekstual dalam CTL membutuhkan waktu yang cukup lama.